kalimati at-taliyah ila akhir al-ibarah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang adab-adab berbicara, bagian yang terakhir. Pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya terkait dengan adab-adab berbicara ini sudah banyak kita sampaikan arahan-arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cara kita berbicara. Bagaimana sebaiknya orang berbicara, kapan sebaiknya seseorang berbicara, kapan sebaiknya seseorang diam, dan seterusnya. Nah, pada bahagian ini tentang muraqabatul lisan wa hifzuh wa habsuhu wa kaffuhu anil muhlikati wal muharramat. Ini tentang bagaimana menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang bisa merusak amal, di ucapan-ucapan yang bisa merusak amal dan ucapan-ucapan yang masuk dalam kategori yang diharamkan. Ini materi pembicaraan, materi-materi pembicaraan yang bisa merusak amal. Yang pertama adalah al-kadzibu fil jiddi wal hazli, berbohong, baik serius maupun bercanda. Jadi bukan berarti kalau kita bercanda kemudian boleh berbohong, tetap tidak boleh. Jadi baik kita serius bercanda, maka hendaklah kita berbicara apa adanya, sejujurnya. Kenapa? Bahwa karena berdusta ini min a'zamidz dzunubi. Ini termasuk dosa yang besar. Apalagi kalau kebohongan ini memberikan dampak yang serius pada kehidupan orang banyak. Katakanlah kita punya posisi ini sebagai penanggung jawab atau pemimpin, ini tentu dosanya lebih berat lagi. Kemudian yang kedua, an-namimah. An-namimatu. Apa itu namimah? Ini biasa kita artikan adu domba, yaitu naklul ahaditsis sayyi'ah. Jadi menyebarkan pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Untuk apa itu? Lil iqa'i bainal mutahabbaini, untuk memecah atau menimbulkan permusuhan antara dua orang yang saling mencintai, atau pihak-pihak yang sebelumnya berdamai, sebelumnya rukun, lalu kemudian disebarkanlah ucapan-ucapan, berita-berita memprovokasi, mungkin bahasanya sekarang begitu, sehingga kemudian dua pihak yang awalnya rukun ini kemudian menjadi pecah, menjadi bermusuhan, bertengkar. Nah, itu namanya namimah, mengadu domba. Selanjutnya adalah al-ghibah. Al-ghibatu. Ghibah ini biasa kita artikan menggunjing. Menggunjing, wahiyya dzikru ahadin bima yukroh. Jadi membicarakan seseorang
tentang sesuatu yang orang tersebut tidak suka. Ya, jadi membicarakan seseorang dengan sesuatu yang orang tersebut tidak suka. Nah, namun para ulama kita ya berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan beberapa pengecualian bahwa tidak semua pergunjingan atau ghibah ini diharamkan. Ya, tidak semua ghibah itu diharamkan. Ya, fa innaha tubahu fi ahwalin lil maslahah. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian menyebabkan menggibah ini dibolehkan, bahkan terkadang diwajibkan. Ya, ketika ada maslahah-maslahah atau ada tujuan-tujuan syar'i yang tidak mungkin bisa dicapai ya kecuali dengan menggibah. Nah, ini contohnya seperti orang yang sedang berperkara di depan hakim. Orang berperkara di depan hakim, ya, mesti Pak Hakim minta ceritakan bagaimana kronologisnya. Nah, tentu mau tidak mau kita harus menyebutkan nama orang, gitu. Ya, di depan hakim, atau kita menjadi saksi di pengadilan, atau kita menjadi pelapor dan lain sebagainya. Ini mau tidak mau kita mesti ya membicarakan tentang sesuatu yang tidak disenangi oleh orang tersebut. Nah, tapi itu hanya sarana untuk mencapai satu maslahat. Jadi seumpama ditegakkannya keadilan dan lain sebagainya. Itu namanya li gharadin syar'iyyin. Contoh yang lain lagi adalah ya, seperti melaporkan pelanggaran hukum ya, kepada ya, lembaga-lembaga atau otoritas yang berwenang. Nah, contohnya melaporkan pelaku kejahatan agar supaya disidik. Ya, mau tidak mau. Nah, ketika kita disidik ya pasti kita sebutkan nama, kemudian apa pencurian umpama sandal kita ini dicuri. Sudah tengok namanya, ada buktinya dan lain sebagainya. Nah, tentu pencuri ini tidak suka kalau dicerita-cerita kalau dia itu pencuri, tapi ya ini namanya pelanggaran hukum. Nah, ini otomatis. Contoh yang lain ini seperti meminta fatwa, ya, meminta fatwa kepada mufti, ya, dalam masalah hukum. Ya, mau kita mengalami masalah, ada masalah hukum dengan seseorang, contohnya warisan umpama. Kita punya hak diambil sebahagian, lalu kita ingin kejelasan bagaimana sebenarnya. Nah, maka kemudian kita ceritakan seluk-beluknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, ini termasuk ghibah yang diwajibkan. Ya, kenapa? Karena ini hanya dijadikan wasilah untuk mencapai maslahah, tujuannya bukan untuk menyakiti orang. Termasuk juga pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan perjodohan. Ya, terkait dengan perjodohan, memilih calon istri atau calon suami. Ya, tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan ya terkait dengan kekurangan-kekurangan seseorang ya terkait dengan untuk kemaslahatan. Termasuk diantaranya itu ghibah yang halal itu adalah kondisi di mana ada orang yang melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan sudah minum khamr terang-terangan, bermain judi terang-terangan, maksiat sudah tak malu lagi ya, dilakukan di depan umum ya. Orang seperti ini tidak mengapa kita ghibah. Ya, sebutkan namanya secara langsung. Ya, seperti itu. Nah, termasuk ini yang diperbolehkan ini seperti menandai seseorang dengan kekurangan fisik umpama. Menandai seseorang dengan kekurangan fisik. Nah, tujuannya bukan untuk merendahkan,
Ya, bukan untuk kita rendahkan, tapi untuk identifikasi. Ya, seumpama ada kasus yang terkait dengan orang, ya, namanya umpama siapa Mulyono umpama, dia, nama yang masyhur sekarang dia. Jadi seumpama ada orang namanya Abdullah umpama atau siapa, tapi Abdullah ini orang yang punya nama Abdullah ini banyak, ada 10 atau 11 orang. Ini tidak mungkin kita Abdullah yang mana. Ya, supaya mudah dikenali, mungkin orangnya ini pincang, ya, orangnya pincang. Jadi tidak mengapa kemudian kita mengatakan Abdullah yang pincang itu. Nah, ini tujuannya bukan untuk merendahkan, tapi sekedar untuk mengidentifikasi. Nah, sebaiknya jika kita menyebutkan kekurangan seseorang, ya, untuk supaya mudah dikenali, maka sebaiknya didahului dengan kata maaf. Ya, jadi Pak Abdullah ini maaf ya, itu yang pincang itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesan, ya, merendahkan. Jadi keterangan-keterangan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Masih banyak lagi poin-poin yang terkait dengan ghibah ini. Namun itu yang secara umum intinya ada kemaslahatan atau tujuan-tujuan syar'i yang mengharuskan kita untuk, ya, menceritakan tentang seseorang yang sekiranya dia tahu pasti dia tidak senang. Nah, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan. Selanjutnya adalah al-mira'u wal jidalul akim. Wa qila wa qala wal khawdu fima la ta'ila minhu wa la thamarata ba'dah. Termasuk materi-materi, ya, adalah memperdebatkan hal-hal yang katakanlah kita sebut sekarang ini orang berdebat kusir, ya, berdebat kusir. Jadi perdebatan yang tidak ada pangkal ujung, ya. Kenapa? Karena itu hanya akan melahirkan permusuhan. Atau berdebat mendalam tentang masalah-masalah, ya, tema-tema yang tidak bermanfaat, ya, tema-tema yang tidak bermanfaat. Seumpama ini ada pemain bola yang disenangi atau katakan atlet olahraga tertentu disenangi, kemudian berdebat tentang siapa mertuanya, berapa anaknya, sampai berdebat, bertengkar. Ini hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Pembicaraan-pembicaraan seperti ini akan mengeraskan hati, nah, sehingga sebaiknya dihindari. Kemudian selanjutnya adalah zammu ayyi syai'in wa ihtiqaru ayyi makhluqin wa du'a'u ala ayyi ahadin. Ya. Zammu ayyi syai'in, mencela segala sesuatu. Wahtiqaru ayyi makhluqin, dan meremehkan, ya, meremehkan dengan ucapan, mencela dengan ucapan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang baik. Ya, tidak ada yang baik. Kan ada panas, celanya panas. Oh, panas sekali ini. Ya, hujan lagi. Gerimis, wah, hujan kok tidak serius. Pokoknya semua keadaan itu dicela, tidak ada yang baik. Ya, ini termasuk dosa. Ya, dosa. Wahtiqaru ayyi makhluqin, meremehkan makhluk Allah, ya, sekecil apapun. Nah, termasuk juga waddu'au ala ayyi ahadin, ya, mendoakan keburukan orang lain. Ya, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang hanya atau ada di dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh, kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan kepada orang semaksiat apapun, ya, sebesar apapun kesalahannya, kita tidak boleh kemudian menjadi hakim lalu mengatakan kepada orang itu, ya, Allah pasti tidak mengampuni kamu. Nah, tidak boleh kita mengatakan pasti
pasti Allah tidak mengampuni kamu, tidak boleh. Ya, itu dalam tanda kutip itu Allah tersinggung ya, ketika kita ini kemudian lancang ya, membatasi ya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semarah apapun kita kepada seseorang, jangan sampai kita mengatakan semoga Allah tidak mengampunimu atau Allah pasti tidak akan mengampunimu. Ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian as-sikhriyatu minan nas, ya, mengolok-olok orang lain, ya, wal istihza'u bi du'afaihim, ya, menyepelekan orang lain dengan ucapan-ucapan, ya, wa tanqisu aqdarihim, ya, merendahkan derajat mereka. Ya, ini tentu kata-kata mengolok, menyepelekan, merendahkan. Ini tentu adalah pembicaraan-pembicaraan yang tujuannya memang untuk katakanlah menunjukkan bahwa ada kesombongan, ya, gampangnya begitu. Jadi ada kesombongan di dalam hati itu. Seperti itu. Termasuk pembicaraan yang mestinya dihindari itu adalah al-mubalaghatu fil madhi wat takrimi wat ta'zim. Berlebih-lebihan di dalam memuji orang. Ya, memuji orang ini adalah sesuatu yang baik. Ya, ketika seseorang itu melakukan kebaikan, kemudian kita memuji kebaikannya, ini sesuatu yang disunnahkan, dianjurkan, ya, untuk idkhalus surur. Termasuk bentuk bersyukur, ya, atau berterima kasih kepada sesama makhluk. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada sesama makhluk itu berarti tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berlebih-lebihan di dalam memuji hatta yasira tamallukan wa nifaqan, ya, sampai pada level menjilat-jilat, ya, menjilat-jilat. Ini adalah merupakan sesuatu yang diharamkan, ya, yang diharamkan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa di dalam hati orang itu ada sifat-sifat kemunafikan, ya, ada sifat-sifat kemunafikan. Diriwayatkan di dalam hadis an Uqbah ibni Amirin radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah, apa kunci keselamatan di dunia ini? Qala, Rasulullah bersabda, amsik alaika lisanaka, ya, kendalikan lidahmu, kontrol ucapan-ucapanmu, ya, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian liyasa'aka baitak, ya, lapangkan, ya, atau luaskan rumahmu. Maknanya penuhi hatimu itu dengan keridhaan, ya, menerima, ya, menerima, hati menerima apa-apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiga, wabki ala khotiatik, ya, tangisi dosa-dosamu, tangisi dosa-dosamu. Selanjutnya adalah yang terakhir, tazkiyatun nafs wal i'tidadu biha wa tahaddutsu an a'maliha wa manakibiha wa amjadiha wa ma'athariha. Jadi hendaklah seseorang ini menghindarkan, ya, ketika berbicara tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Mengklaim, ya, diri bersih, ya, mengklaim diri bersih. Kemudian katakanlah menonjolkan diri sendiri di dalam pembicaraan-pembicaraan. Jadi sering-sering menyebut, saya ini, kalau bukan saya, seandainya saya tidak, wah, ini hal-hal seperti ini hendaklah dihindarkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan fala tuzakku anfusakum. Jangan suka, ya, ini fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap, ya, jangan suka menganggap diri kalian itu bersih atau diri kalian itu suci.
Wa an Sufyan, dalam hadis disebutkan wa an Sufyan bin Abdullah, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin, ya, berikan saya satu pedoman, ya, a'tasimu bihi, yang akan saya jadikan pegangan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, ya, katakanlah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomalah. Ya. Qultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, ya, apa yang paling pantas, atau sebutkan kepadaku sesuatu yang paling penting untuk saya waspadai pada diriku sendiri. Ya. Fa akhadha bilisani nafsi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sendiri, tsumma qala, kemudian berkata, haza, ini, ya, di antara semua yang melekat pada tubuhmu itu, yang paling mesti engkau khawatirkan, ya, kau perhatikan betul, itu adalah ini, ya, lisan, lidahmu. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah pembicaraan kita tentang adab-adab berbicara. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada adab-adab mandi, ya, mandi, kemudian ketika kita berada di WC. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan subuh hari ini, ya, Allah sampaikan keberkahannya, manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Kita dengarkan, kita amalkan. Alangkah sempurnanya juga jika hal-hal yang baik seperti ini kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.